warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami CGP Angkatan 8 akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tri. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Indri. Terima kasih. Hari ini Ibu sudah bersedia untuk bertemu. Sebentar sebelum sesi coaching kita pagi ini, Bu Tri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Terus sehat ya. Semoga kita sama-sama selalu sehat. Amin, dan amin, terus amin. semangat untuk mensukseskan dunia pendidikan. Siap, sama-sama hari ini. Bu. Ya. Selamat pagi juga buat Bu Indri. Mungkin doa yang sama buat Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita semua menjadi lebih baik Bu ya. Baik, alhamdulillah ya Ibu Tri, luar biasa. Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ya, untuk langkah awal Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Tri. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan Ibu amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan penilaian dan alur tirta, itu sudah sesuai atau belum. Dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa untuk disesuaikan juga prinsip-prinsip coaching tersebut, diantaranya tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Jadi yang pertama, atas pertanyaan yang pertama tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah yaitu kompetensi present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi untuk coaching kali ini. Pertanyaan selanjutnya Bu Tri, dari kompetensi tersebut mana yang ingin dikembangkan secara spesifik lagi untuk mengobservasi kegiatan yang akan kita lakukan? Baik, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait dengan coaching kali ini adalah yang pertama itu adalah kompetensi mendengarkan aktif. Jadi mungkin saya harus lebih banyak mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membobot. Pada akhirnya nanti saya bisa menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada coachingnya Bu. Oke, indikator apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Tri untuk mencapai tujuan dalam coaching yang ingin Ibu lakukan? Iya, indikator yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya temukan adalah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan coaching adalah bagaimana solusi, kemudian memecahkan masalah atau mencari penyelesaian dalam proses coaching untuk menjelaskan masalah dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut dalam bentuk yang sudah nyata gitu ya, artinya memberikan langkah-langkah yang sudah real apa yang harus dilakukan terkait dengan permasalahan-permasalahan menggali dari proses coaching tersebut. Baik Bu Tri, sepertinya ini saja yang bisa Ibu gunakan sebagai data
untuk kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu Tri, semoga bisa bertemu lagi nanti di kegiatan coaching Ibu selanjutnya. Terima kasih. Selamat Sama-sama siang, Bu, Tri. selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kelihatan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bingung Bu ya, dalam pembelajaran saya ini ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, sementara saya terkendala dengan kebijakan sekolah yang tidak boleh membawa handphone gitu Bu ya. Betul. Ya, sehingga saya ingin berdiskusi nih dengan Ibu hari ini, gimana sih cara saya ke depannya biar bisa menerapkan prinsip pembelajaran diferensiasi, karena kan zamannya sekarang anak-anak sudah harus punya Bu ya kecakapan abad 21 begitu Bu. Iya. Baik Bu, mungkin di pertemuan ini saya bisa mungkin meluangkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit terkait dengan ini. Mudah-mudahan dari diskusi kita ini ada capaian yang kita bisa dapatkan. Ya. Dari yang permasalahan yang Ibu sampaikan tadi adalah terkait dengan pembelajaran diferensiasi Bu ya. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Setelah saya observasi Bu ya di sekolah itu, ternyata banyak media pembelajaran berkaitan dengan gambar ya, kemudian diagram, kemudian saya juga mengecek laboratoriumnya Bu ya. Nah di laboratoriumnya walaupun untuk tingkat keterampilan yang mahir tidak tersedia alatnya, namun untuk pemahaman materi yang dasar itu tersedia Bu. Jadi saya bingungnya itu bagaimana sih cara menemukan formulasinya Bu mungkin. Nah, dari kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sementara input siswanya juga antusias belajarnya lumayan tinggi Bu, memiliki motivasi yang tinggi. Baik, itu tadi kekuatan yang ingin Ibu yang ada yang dimiliki. Kira-kira dari skala 1 sampai hingga 10 posisi Ibu saat ini di posisi mana? Kemudian dalam pencapaian tujuan tersebut di posisi mana yang ingin Ibu capai, target yang di mana gitu? Kalau saya sih melihat karena saya masih belum bisa menentukan bagaimana strateginya Bu ya. Saya masih mengelompokkan diri saya di posisi nomor 5 Bu ya. Nah, pengennya sih saya berada di posisi nomor 7 Bu ya, skala 7 biar saya tidak bingung lagi gitu, bisa melakukan diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kontekstual dari lingkungan sekolah begitu Bu. Oke, baik, dari luar biasa itu artinya di pencapaian 7 itu sudah luar biasa. Selanjutnya untuk mencapai itu tetap akan ada strategi Bu ya. Ya. Sampai ke titik di 7 itu ada artinya 28 naik dari 5 ke 7, maka ada strategi yang akan dibuat. Kira-kira apa nih strategi Ibu untuk mencapai sampai ke titik skala tersebut? Saya sih rencananya gini Bu ya, kalau memang masalah perizinan ini tidak bisa diselesaikan gitu ya, saya pengen yang pertama itu saya mengumpulkan berbagai macam media pembelajaran sehingga bisa ya memfasilitasi kebutuhan murid-murid di kelas gitu. Untuk mungkin LCD proyektor saya siapkan, untuk penyanyi video saya menyiapkan laptop, kemudian beberapa siswa yang punya perangkat laptop mungkin bisa dibawa. Namun alangkah lebih baiknya saya juga pikirkan begini, untuk tujuan jangka panjangnya ya Bu ya. Saya juga akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan manajemen sekolah dan kepala sekolah ya, agar anak bisa belajar menggunakan gawai sehingga kecakapan anak di abad 21 juga bisa terasah, karena memang sesuai dengan kodrat zamannya ya Bu ya. Memang sudah zamannya. Memang pada saat ini memang anak-anak zaman sekarang ini bagaimana bisa menggali informasi Bu ya. Jadi bukan hal yang salah, bukan hal yang tabu terkait anak-anak sekolah. Mungkin benar itu tadi bisa menggait atau mengajak pihak manajemen sekolah untuk mendiskusikan terkait dengan hal tersebut. Kemudian komitmen Bu terkait dengan rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Saya akan berusaha Bu ya, kemudian dengan segala persiapan perencanaan pembelajaran untuk melaksanakan strategi pembelajaran diferensiasi ini, karena saya lihat dari beberapa strategi pembelajaran diferensiasi ini yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran anak demikian, sehingga
itu komitmen yang saya miliki Bu ya, biar anak dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Iya Bu, itu tadi. Kemudian kalau untuk tindak lanjut di berikutnya itu apa Bu? Tindak lanjutnya rencananya setelah dari hasil observasi pembelajaran ini ya Bu ya, tentu kan kita akan bahas lagi Bu ya, bagaimana kemudian hasil supervisi, kemudian kekurangan apa yang saya dapatkan di pembelajaran, maka saya pengen nih Bu diskusi lagi gitu Bu. Iya. Biar apa ya, saya bisa melihat kekurangan saya, kemudian memperbaiki pembelajaran sehingga anak-anak dapat saya layani dengan baik. Baik Bu, itu sudah luar biasa. Artinya dari permasalahan, kemudian ada hal-hal yang sudah kita temukan dan itu temukan dan permasalahan yang ada. Mudah-mudahan ke depan proses pembelajaran itu bisa tercapai. Kira-kira itu kapan Bu target yang ingin diselesaikan? Untuk bagian kapan maksudnya ini bisa keinginan itu tuh kapan gitu? Saya pengennya Bu secepatnya ya Bu ya, mungkin dalam 2 pekan ini saya ingin melakukan persiapan ya Bu, baik dari penyusunan skenario pembelajaran, kemudian koordinasi yang saya lakukan terkait dengan komunikasi dengan wali kelas mungkin ya Bu ya, wakil kurikulum, kepala sekolah, sehingga pembelajaran yang saya lakukan bisa berjalan dengan lancar. Itu sih Bu. Baik Bu, mudah-mudahan rencana kedepannya ini bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Coba kita nanti saya fasilitasi untuk manajemen sekolah membantu bagaimana agar ini bisa direalisasikan terkait dengan yang perlu bisa diproses. Itu saja mungkin Bu ya, karena ada hal-hal yang harus kami lanjutkan pekerjaan berikutnya. Tetap semangat Bu untuk berinovasi berkarya demi anak-anak di sekolah ini. Ya. Itu aja Bu, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat beraktivitas. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tri. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Indri. Oke, terima kasih. Hari ini Ibu sudah bersedia untuk bertemu. Sebentar sebelum sesi coaching kita pagi ini, Bu Tri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Terus sehat ya. Semoga kita sama-sama selalu sehat. Amin, Dan amin, terus amin. semangat untuk Siap. mensukseskan dunia pendidikan. Siap, sama-sama hari ini. Bu. Ya. Selamat pagi juga buat Bu Indri. Mungkin doa yang sama buat Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita semua menjadi lebih baik Bu ya. Baik, alhamdulillah ya Ibu Tri, luar biasa. Ibu sebelum kita melakukan kegiatan coaching ya, untuk langkah awal Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Tri. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan Ibu amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan penilaian dan alur tirta, itu sudah sesuai atau belum. Dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa untuk disesuaikan juga prinsip-prinsip coaching tersebut, diantaranya tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Jadi yang pertama, atas pertanyaan yang pertama tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah yaitu kompetensi present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi untuk coaching kali ini. Pertanyaan selanjutnya Bu Tri, dari kompetensi tersebut
mana yang ingin dikembangkan secara spesifik lagi untuk mengobservasi kegiatan yang akan kita lakukan. Baik, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait dengan coaching kali ini adalah yang pertama itu adalah kompetensi mendengarkan aktif. Jadi mungkin saya harus lebih banyak mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang membobot. Pada akhirnya nanti saya bisa menggali permasalahan yang ada pada coachingnya Bu. Oke, indikator apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Tri untuk mencapai tujuan dalam coaching yang ingin Ibu lakukan? Iya, indikator yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya temukan adalah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan coaching adalah bagaimana solusi, kemudian memecahkan masalah atau mencari penyelesaian dalam proses coaching untuk menjelaskan masalah dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut dalam bentuk yang sudah nyata gitu ya, artinya memberikan langkah-langkah yang sudah real apa yang harus dilakukan terkait dengan permasalahan menggali dari proses coaching tersebut. Baik Bu Tri, sepertinya ini saja yang bisa Ibu gunakan sebagai data untuk kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu Tri, semoga bisa bertemu lagi nanti di kegiatan coaching Ibu selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama Bu, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma, terima kasih pagi ini sudah bersedia untuk bertemu sebentar sebelum sesi coaching kita pagi ini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu Tri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching untuk awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Mungkin pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon balik atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh Bu ya, presence, kemudian mendengarkan aktif serta menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, siap. Lanjut kita Bu ya, untuk pertanyaan keduanya, kompetensi mana yang ingin kembangkan secara spesifik dalam observasi nantinya? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi coach saya, yaitu kompetensi mendengar aktif dan kemudian menanyakan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu. Selanjutkan lagi kemudian terkait dengan indikator yang ingin dikembangkan dalam mencapai tujuan dalam coaching yang Ibu lakukan. Kira-kira apa tuh indikator yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan coach saya sehingga coach saya ini dapat menemukan solusi Bu dari permasalahannya, kemudian dapat menentukan langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik Bu, sepertinya itu saja mungkin data yang saya butuhkan terkait dengan kegiatan coaching yang Ibu akan lakukan. Nanti dalam proses coaching itu akan saya amati. Itu saya mungkin terima kasih Ibu. Bertemu lagi nanti saat kita melakukan proses coaching di observasi Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Indri. Pagi Bu Emma. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat untuk hari ini. Baik.
pada pagi hari ini saya dengar-dengar Bu Indri pengen ada yang diobrolin dengan saya. Ya Bu Emma, saya ingin cerita sedikit apa yang sedang terjadi pada diri saya. Seperti itu, siapa tahu dengan berbincang-bincang sama Bu Emma saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik, tapi kita tidak punya waktu banyak ya Bu ya, mungkin sekitar 15-20 menit. Oke, sekarang dari cerita yang tadi, apa sih permasalahannya Bu yang Ibu hadapi? Yang saya hadapi seperti ini Bu Emma, terkait strategi pembelajaran diferensiasi di sekolah saya, karena kebijakan sekolah saya itu melarang siswa saya untuk membawa HP, sehingga saya merasa kesulitan dalam menentukan strategi pembelajaran untuk siswa saya. Seperti itu Bu Emma. Oke, berarti dari kondisi Ibu Indri, sebenarnya Ibu Indri pengen ya melakukan metode pembelajaran bervariasi, tapi terkendala dari perizinan penggunaan gawai. Nah, menurut Ibu, di kondisi nyata nih, apa sih kekuatan Ibu untuk mengembangkan pembelajaran diferensiasi itu sekaligus menyelesaikan permasalahan Ibu? Kekuatan yang saya miliki itu ada pada profil siswa saya, karena sebagian besar siswa saya menyadari pembelajaran di sekolah itu sangat berguna untuk melanjutkan masa depannya nanti Bu Emma. Tapi di sini siswa di sekolah saya itu merasa antusias mengikuti pembelajaran yang saya ampuh, tapi kemudian lingkungan sekolah yang mendukung, kemudian kebijakan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran sehingga bisa membuat murid-murid saya lebih fokus pada pembelajaran. Di situ juga saya melihat sarana prasarana laboratorium itu menjadi salah satu kekuatan pendukung untuk proses pembelajaran yang saya lakukan terhadap siswa saya. Nah, meskipun di situ ada kondisi tidak lengkap, namun keterampilan dasar pada pembelajaran itu sudah cukup baik, seperti itu Pak. Oke, artinya dengan kemampuan pengetahuan dasar yang dimiliki, sebenarnya Ibu Indri berusaha ya, bagaimana sih caranya menemukan solusi pembelajaran strategi pembelajaran diferensiasi tadi. Nah, kalau Bu Indri lihat nih dari skala 1 sampai 10, kondisi Ibu sekarang itu berada di pada level berapa Bu? Saya menyadari ya Bu Emma, saat ini kondisi saya masih berada rentang pencapaian 5. Tapi tidak menutup kemungkinan dari metode yang saya ajarkan kepada siswa-siswa saya, dari proses pembelajaran materi secara konvensional, saya berusaha untuk mencapai di angka 7 Bu Emma. Jadi di sini saya menganggap seorang siswa itu bisa berkembang sesuai kodrat dan zamannya, tapi semua itu bisa mendukung untuk pencapaian mereka di masa mendatang, seperti itu. Baik, artinya Bu Indri menyadari bahwa keterlibatan teknologi dalam pembelajaran sebagai salah satu sumber literasi digital pada pembelajaran literasi ini mendukung ya kecakapan murid pada abad 21 ini. Siap, seperti itu Bu Emma. Baik Bu Indri, kemudian untuk rencana Ibu, apa sih rencana aksi Ibu, strategi untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu? Mungkin saya harus lebih kreatif lagi ya, bisa membuat media pembelajaran itu mulai dari penayangan video-video, kemudian membuat artikel ilmiah, menggunakan sarana prasarana, buku teks, serta membuat berbagai diagram yang bisa mendukung proses pembelajaran untuk siswa-siswa saya. Baik, artinya Ibu sudah punya gambaran ya. Di samping untuk mengantisipasi sumber literasi digital yang minim, jadi Ibu punya sumber alternatif lain untuk menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi.
Untuk jangka waktunya Bu, kapan kira-kira ini mau melaksanakan pembelajaran ini? Untuk proses jangka waktu yang ingin saya capai, setidak-tidaknya dari semua kelas itu saya bisa mencapainya pada saat proses sumatif Bu Emma, sekitar di pertengahan bulan Desember. Baik. Artinya Ibu ingin melaksanakan pembelajaran itu di semester ini ya? Iya. Oke. Kemudian saya ingin tahu nih dari strategi yang Ibu jalankan, seberapa jauh sih komitmen Ibu Indri terhadap penerapan strategi pembelajaran tersebut? Saya akan berusaha sekuat tenaga saya dari mulai merancang perencanaan sampai persiapan proses pembelajaran, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi bagi siswa-siswa saya itu meskipun banyak kendala ya Bu Emma yang saya hadapi, tapi saya akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa-siswa saya. Baik, semangat sekali ya. Semoga Ibu Indri tetap menjaga semangat itu ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid-murid. Yang terakhir Ibu Indri, dari hasil strategi Ibu, kira-kira Ibu rencana tindak lanjutnya terhadap coaching ini bagaimana? Saya harus lebih intens lagi ya berkomunikasi. Izin Ibu Emma, bagaimana hasil dari proses coaching yang sudah berjalan tadi dengan, apakah sudah bisa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar, Ibu. Oke, alhamdulillah Ibu. Setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Emma. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat coaching tadi Bu ya, saya sudah melaksanakan coaching dengan menerapkan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian bagaimana rencana aksi coaching saya, serta saya juga menanyakan bagaimana sih tanggung jawab dari coaching dalam penerapan solusi dari permasalahannya tersebut. Tujuan dari saya menerapkan alur tirta itu untuk menggali potensi dari coaching, sehingga coaching dapat menyelesaikan dan menemukan solusi permasalahannya sendiri. Serta pada waktu coaching tadi saya juga menerapkan teknik mendengar rasa. Saya mendengar coaching saya berbicara dengan sepenuh hati saya. Gitu Bu. Baik Bu, artinya sesuai dengan alur kita ya Bu, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian coaching kemudian sudah mengidentifikasikan permasalahan yang ada, kemudian mengarahkan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Itu sudah berhasil Bu ya. Proses coaching sesuai dengan alur kita, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa hal yang sudah saya catat dalam proses pengamatan. Oke, tadi saya sudah mendengar percakapan itu dengan coaching, Ibu sudah fokus terhadap coachingnya, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya agar diberi kemudahan lagi dalam coaching selanjutnya. Oh iya Bu, boleh satu lagi pertanyaan untuk kedepannya, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk coaching ya Bu ya, setelah saya lihat dari perjalanan coaching saya terhadap coaching, saya ingin mengasah lagi Bu kemampuan saya dalam memahami alur tirta. Bagaimana kemudian saya bisa menggali potensi itu dari coaching, dan kemudian saya ingin melatih kesabaran ya Bu ya, terutama ketika saya menerapkan teknik mendengarkan dengan metode rasa tadi Bu ya. Baik, luar biasa Ibu Emma.
Ibu akan mendalami lagi terkait dengan alur tirta, sehingga nanti pada proses coaching berikutnya itu menjadi lebih baik lagi ke depan untuk pelaksanaan observasi yang mungkin akan Ibu lakukan. Sepertinya itu aja Bu, tidak ada permasalahan lagi, dalam prosesnya itu sudah baik dan sangat baik. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya, kemudian atas waktunya. Saya sudah mengamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indri. Ibu Emma. Terima kasih sudah bersedia untuk bertemu sebentar sebelum kegiatan coaching pagi ini. Bagaimana kabar Ibu Indri hari ini? Alhamdulillah sehat dan bersemangat Bu Emma. Ya, semangat terus Bu ya. Iya. Oke. Sebelum Ibu Indri melakukan coaching nantinya, untuk langkah awal saya akan memberikan pertanyaan untuk Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan ya Bu ya, rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini nanti Ibu selaku coach dan coachee akan saya amati Bu ya. Kemudian saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengobservasi Ibu ya, bagaimana Ibu selaku coach menerapkan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana respon coachee ya Bu ya terhadap pertanyaan Ibu serta menanggapi pertanyaan Ibu selaku coach. Saya ingatkan Ibu juga supaya Ibu menerapkan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan kompetensi. Baik Bu Indri, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu Bu Emma, kompetensi estes. Kemudian saya akan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Oke, artinya ada 3 kompetensi ya Bu ya? Iya. Nah, untuk lebih spesifik lagi Bu, kompetensi mana saja Bu dari 3 kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan pada coaching Ibu? Untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi, mungkin saya selaku coach itu harus lebih aktif dalam proses mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching saya. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu Emma. Baik Bu Indri, berarti dalam coaching ini saya ingin tahu nih indikator apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam mencapai tujuan coaching yang ingin Ibu lakukan. Di indikator ini saya ingin coaching saya itu bisa menemukan langkah-langkah solusi yang tepat untuk dia mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi. Baik Ibu Indri, sepertinya ini saja data yang saya butuhkan untuk kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Terima kasih atas diskusi kita pada pagi hari ini. Nanti kita bertemu lagi pada proses coachingnya ya Bu. Siap Bu Emma, terima kasih atas kehadirannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari permasalahan yang Bu Tri hadapi, untuk identifikasi masalahnya, mungkin Bu Tri selaku seorang guru memiliki kekuatan. Nah, kekuatan apa sih yang Ibu miliki saat ini? Baik, mungkin salah satu kekuatan yang saya miliki adalah yang pertama ingin mengembangkan model pembelajaran dengan bergaya diferensiasi. Salah satu adalah pemanfaatan teknologi, karena Ibu mau tidak mau di zaman yang saat ini dengan apa yang sudah saya pahami dan pelajari bahwa
dalam proses pembelajaran kita tidak stuck bahwa anak-anak itu tidak boleh membawa handphone. Sementara terkait dengan proses itu kita harus mengikuti proses perkembangan zaman. Artinya memang akan berbeda dengan zaman kita dulu, Bu ya. Kalau zaman itu berbeda karena pada saat ini karena itu sudah bagian yang melekat dalam anak, kenapa kita tidak manfaatkan handphone tersebut untuk proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, kekuatan berikutnya adalah terkait dengan kita di sekolah kita WiFi terfasilitasi, kemudian lab komputer juga terfasilitasi. Berarti saat ini peserta didik kita dan kita juga selaku guru memang harus mengikuti tren zaman. Jadi kita harus selalu meningkatkan diri kita untuk kompetensi IT-nya ya Bu Tri ya. Nah, dari kompetensi tersebut kira-kira Bu Tri punya rentang berapa nih? Rentang nilai Bu Tri miliki? Ya, kalau di posisi saat ini mungkin yang saya miliki saya punya, kalau direntangkan 0 sampai 10, posisi saya mungkin di rentang di posisi 5 Bu ya. Saat ini posisi saya hanya di posisi ke-5 karena itu ada salah satunya adalah saya masih tertanda terkait dengan izin untuk anak-anak membawa handphone di sekolah. Selanjutnya Bu Tri, untuk aksi ya, rencana aksi Bu Tri, strategi yang akan Ibu Tri lakukan apa kira-kira yang baik ya menurut Bu Tri. Jadi Bu Tri mungkin sudah mempunyai trik yang baik, strategi yang bisa menguatkan Bu Tri untuk mencapai tujuan Bu Tri tersebut. Iya, mungkin salah satu strategi yang akan saya buat itu adalah yang pertama saya ingin menggolkan dulu nih anak-anak boleh membawa handphone dengan manajemen sekolah, dan saya akan memberikan semacam kesepakatan kepada baik kepada manajemen sekolah dan kepada sekolah, dan saya mungkin akan bertanggung jawab penuh terkait dengan proses pembawaan handphone. Salah satunya adalah memang handphone digunakan pada saat memang proses pembelajaran itu untuk memudahkan. Salah satunya adalah kita mengakses informasi bagi anak-anak pada saat proses pembelajaran. Untuk itu mungkin punya waktu ya, waktu yang akan Ibu capai kira-kira berapa lama? Kalau waktu, karena ini sudah memasuki pertemuan ke-7 Bu ya di semester saat ini, maunya saya di pekan ke-10, di pertemuan atau pekan ke-10 saya sudah bisa melakukan proses pembelajaran dengan mengizinkan guru untuk membawa anak-anak membawa handphone ke sekolah. Jadi saya punya target di semester ini, setelah mid semester anak-anak sudah dalam proses pembelajaran berikutnya, saya ingin berinovasi terkait dengan metode pembelajaran. Untuk usaha Bu Tri tersebut mungkin punya komitmen ya, komitmen apa yang akan Ibu capai? Ya, komitmen yang saya harapkan adalah itu tadi Bu, saya mungkin akan menemui kepala sekolah, kemudian mungkin wakil kepala sekolah, wakil bidang ketarunaan, atau bahkan saya meminta kepala sekolah untuk menghadirkan orang tua terkait dengan boleh atau tidak, terkait dengan apa tujuan saya untuk anak-anak bisa membawa handphone ke sekolah. Itu target saya ini. Mungkin dari sekian banyak yang sudah kita bicarakan, apa tindak lanjut ke depannya yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Tindak lanjut berikutnya tadi adalah terkait dengan aksi Bu ya, mungkin aksinya apa yang saya lakukan. Yang pertama tadi terkait dengan saya akan membawa modul pembelajaran saya ke manajemen sekolah, kemudian saya memaparkan terkait dengan apa yang saya lakukan dengan permasalahan yang saya hadapi, karena salah satu tujuan itu dari dia saya tidak bisa menampilkan, karena kalau dengan pembelajaran berdiferensiasi itu saya tidak bisa menampilkan hanya satu dengan fokus di satu ruang, sementara ada siswa yang tidak suka dengan proses menonton karena suka hanya mendengar dan sebagainya. Itu komitmen saya terkait dengan ini. Saya akan
melaksanakan proses pembelajaran ini ke depannya harapannya proses atau asesmen nilai anak-anak itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik Putri, teruslah berinovasi, Siap Ibu. berkreasi dengan kreativitas dan komitmen Putri. Semoga semuanya bisa mempelajarkan proses dan tujuan kita sebagai pendidik untuk meningkatkan peserta didik kita menjadi insan yang lebih baik. Berwawasan teknologi itu menjadi tantangan untuk Ibu selaku pendidik. Semoga berhasil. Sukses ke depannya lagi Bu Tria. Terima kasih. Sama-sama Ibu, sudah saya bisa bercerita terkait dengan ini. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Terima kasih Bu atas saran dan Mas Kira. Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Setelah Ibu melakukan observasi, saya juga tadi melakukan observasi ya kepada Ibu ketika Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu, maka ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bu Indri nih. Yang pertama berkaitan dengan proses coaching tadi, terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan. Apakah dari coaching itu sudah tercapai tujuannya? Mungkin di sini sudah tercapai Bu Emma, karena saya sudah melakukan teknik coaching yang sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi di alur tirta tersebut saya sudah menanyakan apa sih tujuan, identifikasi, kemudian reaksi, rencana aksi dan tanggung jawab coach. Dan kemudian saya juga menggali potensi dari rasa coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahan serta langkah-langkah terbaik dari coaching tersebut. Baik, artinya sesuai dengan alur tirta itu Ibu selaku coach sudah melaksanakan langkah-langkah tirta berupa menanyakan tujuannya kepada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada dalam coaching, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk melaksanakan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan saya lihat dari pengamatan tadi juga Ibu ternyata juga sudah berhasil ya menggali potensi dari rasa tanggung jawab dari coaching ya, sehingga coaching dapat melaksanakan rencana aksinya dengan baik. Artinya saya lihat dari observasi Ibu Indri sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan melaksanakan alur tirta sesuai dengan catatan tadi yang saya amati. Oke Bu, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu juga saya lihat sudah fokus ya, sudah fokus dengan coaching, sudah mendengarkan dengan teknik rasa, sehingga saya lihat di situ Ibu sudah menghadirkan kesadaran penuh atau presence. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan coaching secara aktif. Kemudian Ibu juga saya amati tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Jadi itu sudah sesuai ya. Saya apresiasi nih ya kepada Bu Indri, luar biasa yang sudah Ibu berikan ya sama-sama dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan kemudian diberi kemudahan lagi dari untuk kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi nih Bu Indri pertanyaannya. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan ya berdasarkan hasil dari Ibu melakukan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut tuh Bu Emma, saya ingin lebih mendalami dan memahami alur tirta tersebut. Jadi pada saat melakukan coaching saya juga bisa memberikan perbalik yang baik tentang rasa sehingga coaching selanjutnya itu bisa
menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuannya. Luar biasa Bu Indri ya. Jadi kedepannya Ibu akan menjalani lagi dan memahami ya Alur Tirta ini agar pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu Indri, terima kasih karena sudah melakukan coaching hari ini. Kemudian saya juga sudah mengobservasi Ibu ya menggunakan proses coaching dengan Alur Tirta. Baik Ibu sampai di sini, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih juga Bu Emma. Ya.